Keren. Kalau belajar bahasa Inggris di hutan itu seru, bisa bercocok tanam, bisa bermain-main, bisa dekat sama alam. Kalau bambu bahasa Inggrisnya apa ya? Tanah. Kalau bulan? Bintang? Kalau white apa sih white bahasa Indonesianya? Putih. Kita balik lagi. Kalau putih bahasa Inggrisnya apa? Hitam. Merah. Kuning. Biru. Blue. Berkumpul bersama teman-teman di alam terbuka sambil belajar bahasa asing. Sangat menyenangkan. Aku jamin deh, teman-teman akan betah banget berlama-lama di sini. Aku ke sini bermain sama belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya berkosakata sama bercakapan. Terus yang ngajar Mr. Boni. Ngajarnya itu di perpus Jungle. Perpus Jungle. Begitu kami menyebut tempat ini, teman. Kalau teman-teman lihat, apakah ini benar-benar di hutan? Sebenarnya bukan sih. Mungkin karena suasananya banyak pohon-pohon lebat dan rimbun. Jadi, kami mengimajinasikan ini jungle alias hutan kecil. Di sini, kami bisa belajar bahasa Inggris, bermain lari-larian sama teman, main raket, bercocok tanam, dan jangan kaget ya, permainan kesukaan kami yang satu ini, teman. Benar kan, teman? Di sini seru banget. Kalau belajar di alam, kita tidak bosan. Bisa main lumpur di sawah. Seperti yang aku dan teman-teman lakukan. Seru ya? Kalau aku sih sukanya main lumpur karena bisa kotor, seru aja, pukul-pukul, ngelempar-lempar. Bahasa Inggrisnya pohon. Apa? Apa? Wood. Benar apa salah? Salah, Wood. Kamu Safira? Tree. Itu yang benar. Kalau Mister ngajar bahasa Inggrisnya lembut, baik. Kadang suka marah juga karena anak-anaknya susah diatur kan. Mister itu dermawan banget gitu, bisa ngajarin kita. Padahal gratis, nggak tanpa bayaran. Nah, ini Mr. Boni namanya. Kami memanggilnya Mister, bukan lantaran beliau orang asing ya teman. Hehehe. Wajah boleh Indonesia, tapi bicara bahasa Inggrisnya jago. Tidak kalah dengan orang asing sungguhan kok. Eits, jago bahasa Inggris, tapi kok jualan sih? Inilah istimewanya jungle kami ini. Nanti kau ceritakan satu-satu ya teman. Sehari-hari Mister jualan papeda. Terus Mister juga punya tanaman di rumahnya, stroberi. Terus Mister juga suka ngajar bahasa Inggris di perpus Jungle. Di hutan kecil, di sebuah kampung di Parung Panjang, ada kami. Kami yang sangat bahagia bisa belajar apapun bersama-sama di hutan. Halo everybody. Kok diem aja? Sinilah bantuin. Cari batu. Yang kecil aja, yang gede. Kamu punya option nih, punya pilihan. Bisa bayar, bisa gratis. Tapi harus tebak-tebakan dulu. Siap?
Siap. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya kaki? Tunjuk tangan dulu, kaki. Kamu Jar? Hah? Kaki. Raisa, apa? Foot. Ih, pinter. Kamu anak siapa? Anak Mister. Terus dulu dong. Wah, keren. Ajarin tentang percakapan, bahasa Inggrisnya, kayak semacam kosakata, terus suruh ngapalin gitu. Terus ntar besokannya ada kuis sebelum pulang. Lagi ya. Oke, aku tambahin lagi. Bahasa Inggrisnya api apa ya? Ada yang tahu? Fire. Siapa yang jawab? Kamu. Ya. Beginilah cara belajar yang diberikan Mr. Boni untuk kami, teman. Belajar tidak harus di sebuah ruang kelas atau pertemuan resmi kok. Saat membeli papeda jualan Mr. Boni, kami akan senang bisa tebak-tebakan dalam bahasa Inggris. Berarti tadi dapat Safira, Raisa, sama si AA. Adi, bahasa Inggrisnya telur apa sih? Telur. Ya, Adi Ya, nggak tahu. kok bisa? Temennya bantuin apa telur? Egg di. Telur. Mr. Boni gurunya dermawan, baik, bikin biar cerdas. Mr. Boni dan warga di sini yang mendirikan perpus jungle untuk kami, anak-anak di Kampung Lumpang, Parung Panjang. Idenya sederhana, membuat ruang belajar dan bermain di alam. Kau kanan, Taris yang dapat. Aduh, kayaknya Adi. Yuk, siapkan bukunya ya. Bapak Habibie adalah seorang yang sangat cinta tanah air Indo. Apa buktinya? Bapak Habibie ketika sudah bekerja di luar negeri selama berpuluh-puluh tahun akhirnya kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, ya. Halo, nama aku Muhammad Yuri Abda Pratama, biasa dipanggil teman-teman Adi. Umur aku 11 tahun, sekolah di MI Madrasah Ibtidaiyah, kelas 6. Bangga kita. Hebat Indonesia. Nah, bisa menemukan pesawat terbang, Bapak Habibie, ya. Aku salah satu anak kampung di Lumpang. Aku anak yang ceria dan suka sekali bergaul dengan teman-teman lain. Kadang aku bisa fokus belajar, kadang juga tidak. Hehehe. Mungkin karena aku masih anak-anak ya teman. Walaupun aku sadar kadang susah diatur, aku ingin serius belajar kok teman. Apalagi pelajaran yang paling aku tidak suka. Matematika susah, suka dibagi dirumus akar. Kata Pak Guru, anak seperti kami sulit untuk disiplin. Kalau ada guru bisa tertib, tapi kalau guru tidak ada, sudah bisa ditebak kan teman? Kelas akan ribut seperti apa? Hehehe. Semoga teman-teman lain tidak sepertiku ya. Dulu tidak banyak yang tahu kalau di kampungku ada perpustakaan untuk warga masyarakat teman. Tapi berkat kegigihan Mr. Boni, terus mengajarkanku bahasa Inggris sambil keliling jualan papeda, lalu mencari donasi untuk buku-buku bacaan. Perpus Jungle semakin dikenal dan ramai didatangi. Pelan-pelan kegiatan di Perpus Jungle didukung oleh warga sekitar. Apalagi hasil dari belajar di Perpus Jungle, anak-anak kampung Lumpang kemampuan bahasa Inggrisnya semakin bagus. Aku belum masuk ke Mr. Boni, aku belum bisa bahasa Inggris. Pas aku udah masuk, udah bisa banget bahasa Inggris. Ya. Tepuk tangan buat kalian. Iya, harus semangat. Oke, tadi kalau kalian semua
Bisa kalau keroyokan ya. Tapi Mister pengen tahu apa kalian sendiri-sendiri maju apalagi ke depan bisa apa enggak ya? Aku mau oke Pira deh. Ya, silakan ke depan, Kak. Ya, di sini. Ya, kamu lihat dulu. Hafal ya. Oke, sekarang aku mau lihat kamu baca. Coba 1 2 mulai. I eat rice every day. Keren. 1 2 3. Keren. Oke, give me 5 dulu dong. Oke, silakan duduk. Keren. Tepuk tangan buat Vira. Amin. Mr. Boni lulusan bahasa Inggris dan pernah menjadi seorang guru. Setelah panggilan hatinya berubah, Mr. Boni membuka les bahasa Inggris berbayar di rumahnya. Lagi-lagi karena panggilan hati dan tidak tega, akhirnya les bahasa Inggris digratiskan alias tidak berbayar. Semakin hari, murid Mr. Boni semakin banyak dan teras rumahnya tidak muat. Seorang warga baik hati yang kami panggil Abah mengizinkan Mr. Boni memakai kebun miliknya untuk tempat mengajar. Tepuk tangan lalu, tepuk tangan. Selain belajar, kami suka sekali bermain di hutan. Selain suasananya yang sejuk, di sini ada buku-buku bacaan yang disediakan. Ya, meskipun tidak sebanyak perpustakaan lain, aku paling suka membaca buku di perpus jungle, teman. Aku tahu ada perpus jungle. Adi suka belajar di sana. Dia semakin pintar, aktif. Jadi aku takut kesaing. Karena Mr. Boni tidak memungut biaya les bahasa Inggris untuk membiayai hidup keluarganya, Mr. Boni membuka usaha pribadi, membuat bandalan untuk mobil bak terbuka dari bahan daur ulang. Semua ia kerjakan sendiri, teman. Hebat ya. Let's try papeda Mr. Boni. Yes. Thank you. Yes, you welcome. Aku pernah beli papeda, rasanya enak sih. Dijamin deh, papeda buatan Mr. Boni itu lezat, teman. Hehehe. Apa teman-teman mau coba juga? Aku selalu menghabiskan waktu di perpus jungle. Jadi aku harus membagi waktu untuk membantu mama. Walaupun cuma menjaga adik, aku cuma 2 bersaudara di kampung ini. Para ibu biasanya menjadi ibu rumah tangga. Kalau para ayah biasanya bekerja menjadi seniman bangunan atau buruh. Ma, aku mau ke perpus jungle nih. Ya, ibu juga udah selesai kerjaannya. Ya udah, kalau mau ke perpus jungle, ambil bukunya, Ki. Aku berangkat ya, Bu. Berangkat, Ma. Nah, makasih ya udah jagain adiknya. Ya. Nanti ibu nyusul sama adiknya ke sana ya. Ya. Kita main ganda yuk, kita pimpa dulu. Yuk, om pimpa layum gambreng. Pimpa layum gambreng. Gambreng. Nah. Banyak pohon bukan berarti kami tidak bisa bermain raket, teman. Tiang dan net sederhana bisa juga kami sulap kan? Seperti pertandingan badminton sungguhan ya. Hehehe. Wih, seru kan? Walaupun belum banyak alat permainan di perpus jungle, kami selalu punya akal dan cara membuat kegiatan kami seru. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Menurut guruku, kemampuan akademisku masih dalam proses. Di kelas memang bukan aku juara kelasnya, tapi aku menjadi anak yang aktif dan percaya diri. Aku berusaha untuk menambah ilmu selama di perpus jungle, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. What is your hobby? My hobby is playing football. How about you? I like swimming. Why do you like it? Because it's fun. How about you? Because it's fun too. Keren, tepuk tangan buat Adi sama Pira.
Mister Boni itu sehari-harinya berdagang papeda sama ngajarin bahasa Inggris. Mr. Boni dibantu anak dan istrinya. Selalu menyiapkan bahan untuk papeda, biasanya dari rumah. Adonan papeda sudah dibuat dari campuran tepung dan racikan bumbu-bumbu lain. Jadi kalau berkeliling jualan, tinggal membuat papeda sesuai pesanan, mau 1 telur atau telur dicampur. Pembeli tinggal pilih. Aku juga akan membawa ceritaku ini ke tempat di mana aku juga belajar. Ini sekolahku, sangat sederhana ya. Tapi aku bersyukur bisa sekolah di sini. Sekarang aku mau marawis dulu yuk teman. Aku latihan marawis baru 10 hari karena aku suka bermain musik. Jangan heran ya teman, permainan marawis kami masih belum bagus dan sempurna. Setelah lama kegiatan marawis berhenti karena pandemi. Kegiatan ini baru dimulai lagi. Kebanyakan yang ikut teman-teman sekelasku juga. Kupilih marawis karena gampang dan sederhana mempelajarinya. Hanya perlu rajin latihan, pasti permainan kita sudah cukup bagus. Musiknya darbuka, hadroh, sama drum. Aku habis diajarin cara memukul dan selawat Nabi. Pelajaran agama Islam di sekolahku sangat penting. Makanya di sini ada 5 materi yang diajarkan sebelum memulai pelajaran. Ada Al-Quran hadis, Akisah, Fikih, Sejarah budaya Islam dan bahasa Arab. Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, matematika sama tema. Aku suka mata pelajaran itu karena mudah dan menyenangkan waktu dipelajari. Aku punya teman sekelas sebanyak 26 orang teman. Kami dari latar belakang orang tua yang hampir sama. Kebanyakan orang tua berpenghasilan tidak banyak karena bekerja hanya sebagai buruh harian lepas. Kalau pengusaha atau pegawai kantoran tidak ada sama sekali. Makanya aku beruntung ada perpus Jungle, tempat aku belajar bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan lain tanpa harus menambah beban biaya orang tuaku. Sudah jam 11 siang nih teman. Yeay, waktunya kami pulang. Perjalanan dari sekolah ku tempuh kurang lebih 10-15 menit teman. Sepanjang perjalanan, kami harus berhati-hati dan waspada. Karena jalan utama Parung Panjang memang selalu dilewati truk-truk besar. Debu yang tertiup angin kadang membuat mata kami perih. Sedikit lagi aku sampai di rumah. Dan aku bersiap-siap menuju perpus Jungle. Yeay! Apa teman-teman pernah mencoba menanam cabai di rumah? Nah, Mr. Boni juga tidak hanya mengajari bahasa Inggris, tapi menanam cabai juga. Area tanah kosong di sini masih banyak, jadi kami bisa menanam cabai. Lihat, sudah ada beberapa pohon cabai yang sudah besar, tapi belum berbuah. Sepak bola permainan kesukaan kami. Selain main perang lumpur di sawah teman,
Dekat perpus jungle ada lapangan sepak bola berumput yang masih bisa kami gunakan untuk mengejar-ngejar bola. Karena kami cuma berenam, timnya dibagi 2. Jadi setiap tim ada 3 orang. Kalau tim aku Ikip, Rubit, sama Udah, Ikip, Rubit sama aku. Kalau tim Paris? Tim aku, Marvin, sama si Iki. Hutan dan pohon-pohon di perpus jungle masih indah dan alami banget ya teman. Ada sawah, ada kebun, ada banyak pohon bambu. Kita juga bisa mendengar suara kicauan burung di balik pohon dan memanjat pohon. Kalau di perkotaan pasti sulit menemukan tempat seperti ini karena sudah banyak lahan yang dibangun gedung dan perumahan. Kebun yang kami sebut perpus jungle adalah tempat bermain satu-satunya. Semoga akan tetap ada dan fasilitas permainan untuk kami bertambah. Cita-cita aku menjadi pilot karena buat membawa orang tua beribadah haji, tapi aku belum pernah naik pesawat. Adi, anak kampung Lumpang yang dulu hanya bisa bermimpi, bisa les bahasa Inggris, sekarang itu bukan lagi mimpi. Aku berusaha aktif mengajak dan meningkatkan teman-temanku ke perpus jungle untuk belajar. Berkat seorang guru dan penjual papeda, aku dan teman-teman bisa merasakan punya tempat belajar dan bermain. Walau hutan sesungguhnya hanya dalam imajinasi, tapi perpus jungle membuat kami menjadi anak-anak yang percaya diri. Papeda pun membawa Mr. Boni menjadi guru yang bisa dicontoh. Bukti kalau guru tidak hanya ada di dalam ruang kelas, di tengah hutan pun pengabdian guru tidak akan berhenti. Mr. Boni menghadirkan harapan buat kami. Di hutan kami bermain, dan di hutan juga kami belajar. Harapan aku buat perpus jungle biar lebih luas, terus lebih dibangun juga permainan-permainannya, sama ruang buat belajarnya lebih lega.